Oke, selamat sore Pak Fajar. Selamat sore Bu Lili. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik Bu Lili. Bu Lili Baik gimana ya. kabarnya? Baik, baik. Terima kasih Pak. Gini Pak Fajar, Ya, tadi saya sempat melihat handphone saya. Kebetulan ada message dari Pak Fajar. Katanya Pak Fajar ingin bertemu dengan saya dan ada mau mendiskusikan tentang sesuatu. Benar Pak? ya benar Bu. Hari ini saya ingin bicara dengan urgent Iya. banget Bu. Kira-kira apa nih Pak yang mau dibicarakan dengan saya? Baik Bu, ini kan sudah hampir 1 semester ya Bu. Saya di Betul. kelas. Kemudian saya melihat, mengobservasi peserta didik saya. Saya melihat kok dalam pembelajaran ya satu pembelajaran anak merasa tidak siap gitu ya Bu Lili ya. Kemudian terkadang anak-anak itu ketika saya mau mulai pembelajaran tuh tidak semangat gitu Bu Lili. Jadi dalam belajar ke sekolah ya menuntaskan kewajibannya saja, datang ke sekolah, duduk, mendengarkan materi, mengerjakan soal, dinilai, kemudian pulang gitu. Dia tidak merasa bahwa saya tuh belajar ingin mendapatkan ilmu gitu Bu Lili ya. Kemudian dari hal-hal tersebut saya melihat kalau kita berinteraksi saya bertanya kepada anak-anak gitu seperti tidak mau menjawab, tidak enggan ya, tidak menjawab. Saya tidak mengerti apakah tidak percaya diri atau memang tidak tahu. Nah, dalam pembelajaran di kelas ini saya melihat anak-anak itu yang tadi kan secara umum ya Bu Lili ya, ada beberapa siswa 3 sampai 4 ini dari awal masuk ke kelas duduk diam sampai pulang diam. Saya bahkan merasa, oh saya seperti kehilangan anak murid saya nih, 4 orang. Pas mau pulang kadang-kadang saya manggilin namanya ya untuk pulang. Dah, oh iya ada, sebut ya hadir gitu ya. Nih, Saya bingung begini. Nah, cara saja iya, mengaktifkan kegiatan anak supaya aktif belajar lah gitu. iya. Baik Pak Fajar. Dari kasus yang saya dengar tadi, Pak Fajar bercerita bahwa Pak Fajar mempunyai masalah dengan siswanya yang kurang aktif ya Pak ya, Ya betul. antusias dalam masalah Ya, pembelajaran dan Pak Fajar berharap mereka juga tetap aktif menjadi anak-anak yang termotivasi dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira dari pembicaraan kita ini Pak, apa yang ingin Pak Fajar dapatkan? sebenarnya saya ingin anak-anak tuh pertama siap belajar, kemudian semangat ya Bu ya, yang kedua semangat, kemudian dalam pembelajaran tuh aktif. Aktifnya itu dalam artian terlihat dari mukanya bahwa anak ini siap untuk belajar, siap mengikuti kegiatan pembelajaran, kemudian eh, apa ya, mau aktif lah, mau aktif maksudnya mereka pun ternyata tanggung jawabnya itu ikut dalam aktif dalam pembelajaran gitu Bu. Oke. Dalam kategori aktif di sini ya Pak ya. Ya betul. Apakah Pak Fajar pernah merasakan perbedaan keaktifan anak-anak saat Pak Fajar yang ajar sekarang dengan anak-anak yang Pak Fajar ajar sebelumnya? Agak berbeda ya Bu ya. Kalau tahun kemarin gitu lebih aktif anak-anaknya. Kemudian kalau diajak ngobrol lebih lebih seru gitu Bu Lili ya. Jadi kalau saya tanya dalam pembelajaran tuh lebih lebih aktif lah. Kalau disuruh apapun presentasi gitu langsung mau gitu maju Bu Lili. Gitu Nah, Bu. kira-kira apa yang membuat mereka lebih aktif, Pak? Ide-ide apa yang Bapak terapkan sehingga mereka menjadi anak-anak yang aktif? Ya, justru saya agak bingung ya Bu ya. Nah, saya mencoba mencermati apa yang bisa saya lakukan gitu ya Bu Lili ya. Iya. Gitu ya. Saya mencoba saya sih sempat berbicara dengan teman sejawat Bu Lili Mm-mm. dari hal tersebut ya mungkin dari persiapan gurunya dulu gitu dari persiapan gurunya tersebut nah, saya bingung kan persiapan persiapan apa gitu ya Bu Lili. Nah, kira-kira Pak Fajar pernah nggak menggunakan perencanaan yang sama atau ide-ide yang sama dari anak yang sebelumnya Bapak Fajar ajarkan dengan yang sekarang? Sebenarnya hampir sama ya Bu Lili ya standar gitu ya sebelum mulai pembelajaran kita baris di depan kemudian masuk berdoa dilanjutkan pembiasaan menyanyikan lagu wajib kemudian dilanjutkan tadarus nah langsung mulai belajar Bu Lili. Nah, kira-kira dari poin-poin 1 sampai 10 ini, Pak, anak-anak yang Bapak ajar sekarang itu berada di posisi poin berapa, Pak? Mungkin dari tingkat antusias ya atau keaktifan inilah ada di posisi 5 Bu.
5. Dan apa yang Bapak harapkan dari posisi ini dengan peningkatan yang Bapak harapkan? Ya, untuk melihat seperti kondisi sekarang ini ya, dari poin ke 10 kayaknya sangat sulit ya Bu ya. Mungkin naik ke poin 7 Bu, naik ke poin 7. Ke poin 7. Nah, untuk meningkatkan ke poin 7-nya ini Pak, kira-kira apa kiat-kiat apa atau langkah-langkah apa yang akan Bapak buat dalam menghadapi anak-anak menuju ke poin 7? Ya, sebenarnya sih agak bingung ya Bu Lili ya. Paling yang bisa saya lakukan untuk saat ini berdiskusi dengan teman sejawat ya Bu Lili ya. Bagaimana sih saya melihat ada gak teman sejawat yang kalau di kelas tuh anaknya selalu ceria, siap untuk belajar gitu ya Bu Lili. Apakah Pak Fajar pernah melakukan hal yang sama dengan rekan sejawat sebelumnya? Bertukar Eh, pikiran? ya bertukar pikiran pernah, tapi tidak terkait permasalahan seperti ini Bu Lili. Materi Apakah itu berhasil Pak? untuk yang sebelum-sebelumnya berhasil ya Bu. Oke. Apa Bapak, apa langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan dengan rekan sejawat mengenai kasus yang sedang Bapak hadapi sekarang ini? Iya, paling berdiskusi ya sih Bu ya terkait. Nah, saya mau nanya-nanya juga nih kiat-kiat kepada teman saya, bagaimana sih cara membangkitkan semangat peserta didik gitu ya Bu ya. Kemudian bagaimana agar anak itu siap untuk belajar. Nah, kira-kira Pak Fajar mau memulainya dari mana nih Pak? Memulainya berdiskusi sih Bu, berdiskusi dulu, kemudian mungkin ya Bu ya, mungkin ya melakukan ice breaking ya, melakukan ice breaking atau games saat pembelajaran seperti menggunakan teknologi AI ya Bu ya dan pembelajaran seperti Kahoot, Quizzes gitu ya. Sepertinya seru tuh Pak, ide-ide yang tadi Bapak Oh gitu, jelaskan. gitu ya Bu ya. Apakah Bapak pernah melakukan hal ini sebelumnya? Oh pernah Bu, pernah di tahun sebelumnya pernah di yang sekarang juga pernah, anak didik sekarang juga pernah. Tapi hasilnya cukup signifikan ya Pak ya? Ya sebenarnya anak-anak ini Bu nagih ya Bu ya gitu. Apalagi pakai kuisis yang kertas itu loh Bu, yang Oh jawabannya ya, pakai kertas ya yang di scan ya Bu ya. iya. Oke Pak Fajar, saya berharapnya Pak Fajar mendapatkan perkembangan baru ya Pak ya. Nah Ya. kira-kira untuk ada pencerahan ke depannya, siapa yang bisa membantu Bapak untuk berkolaborasi tentang hal ini Pak? Paling sama ada guru Bu, teman sejawat satu rombel namanya Pak Eko ya. Mungkin saya bisa sharing-sharing sama beliau, kemudian bertanya-tanya ada ide-ide ice breaking apa, misalkan untuk pembelajaran atau tepuk atau bermain game sedikit gitu Bu. Oke. Eh, Barusan Pak Fajar bilang ini bermain games itu membuat anak-anak lebih antusias ya Pak ya. Betul Bu. Iya. Selain dengan rekan sejawat, kira-kira ada dengan siapa lagi Bapak akan berkolaborasi? Eh, biasanya sih Bu ya, saya bertanya sama murid ya Bu, kegiatan apa yang mau dilakukan gitu ya. Atau siswa kadang-kadang sering WA ya ke saya ya, ngasih ide-ide terbaru gitu, atau bermain tebak-tebakan. Bisa dengan teman sejawat, bisa dengan siswa itu tersendiri gitu Bu. Jadi menanyakan apa keinginannya gitu. Bagaimana tindak lanjut Pak Fajar dari coaching kita ini Pak? Uh, Apa apa yang Bapak dapatkan dari coaching kita ini? awalnya saya merasa bingung ya Bu Lilia, bingung mau melakukan apa. Sekarang sudah sepertinya lebih tercerahkan gitu ya Bu. Lebih saya tahu apa yang harus saya lakukan gitu Bu Lili dari percakapan ini. Nah, kira-kira kapan nih Pak Fajar akan mulai melakukan aksi nyatanya? Segera ya Bu ya, karena sekolah kan sekitar 4 minggu lagi ya. Kayaknya sayang kalau satu semester ini dihabiskan hanya duduk diam saja di kursi. Baik Pak Fajar. Kebetulan nih Pak, waktu kita sudah hampir selesai dan saya kebetulan ada tugas yang menanti dan saya berharap pertemuan kita selanjutnya ada solusi titik terang yang baik ya Pak Fajar ya. Baik, terima Ada kasih Bu. progres yang baik ya Pak ya. Oke, siap siap. Iya. Baik Pak Fajar, terima kasih
untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, Pak. Ya, terima kasih Bu Lili. Ya, selamat sore. Selamat sore.